Berarti kan kalau dengar cerita Bapak tuh kan Bapak juga pernah cerita ke saya gitu ya. Ya, Dulu pengen beli sahamnya Avian pakai emas gitu kan. Zaman dulu dihitung oleh papa saya. dihitung oleh Jadi papa bapaknya saya waktu saya bergabung di Avian itu di usia saya 20 ya. 20 tahun ya. Setelah merit waktu itu. Hmm, Ditanya, "Yuk mau nggak beli saham Avian?" oke. Ini papa kasih kesempatan membeli 5%. 5%. Oke, berapa Pak harganya gitu. Udah, papa hitung nilai buku aja. Hmm, Waktu itu Avian nilai bukunya 600 juta. 600 juta. Jadi 5%-nya 30 juta. 30 juta. Dan 30 juta itu 3 kilo emas. 3 kilo emas. Karena 1 kilo emas pada tahun 82 itu 10 juta. 10 juta. Jadi Avian pun sebenarnya Pak Hermanto beli gitu kan. Ya, sesungguhnya ya papa, mama memberi saya, Ya. tapi dengan sistem yang mendidik. Tidak diberi, tapi diminta untuk membayar. Membayar ya. Kayak saya benar-benar juga merasakan memiliki sebuah saham di perusahaan itu Ya. dengan hasil saya bekerja. Kan Berarti sebelumnya saya sudah bekerja kan. ya. Nah dari bekerja itu kan saya sudah mendapatkan simpanan emas yang bisa saya belikan. Berarti dari 50 tahun dari awal pertama kerja, kebayang nggak Pak bisa ada di posisi sekarang? Oh enggak. Nggak pernah kebayang. Sama sekali nggak punya bayangan. Tapi Karena saya selalu mempunyai visi itu kan biasa 3 tahun sampai 5 tahun. Jadi tapi terus naik ya. Jadi setelah beberapa bulan saya dipanggil lagi sama papa, "Kamu mau nggak beli lagi 5%?" "Mau Pak." "Ya nilainya masih sama." Gitu. "Tapi kamu nggak punya uang nih, nggak punya emas dong. You hutang nih sama papa." yeah. Hutangnya 3 kilo emas. Saya mesti teken. Nah nanti kalau kamu sudah dapat dari dividen, dari keuntungan, ya kamu bayar papa pakai emas. Tapi papa nggak ngitung bunga gitu. Iya. Dan Tapi hitungnya emas tuh. hitungan emas saat itu ya. Dan saat itu kan Pak Hermanto kan masih bisnisnya belum sebanyak sekarang gitu. Nggak, fokus. Dulu fokus kan. Fokus. Saya bisnis itu, you harus fokus. Harus fokus ya. Nah, ketika Pak Hermanto dulu fokus di cat dan sampai titik apa Pak? Itu baru mulai diversify. Kan sekarang kalau nggak salah ada puluhan perusahaan ya. Oh ya. Atau ratusan bahkan. Ya. Jadi memang perusahaan itu harus besar dulu. Oke. Jadi waktu saya fokus, saya bagaimana memenangkan persaingan di saat Avian kan masih kecil sekali. Kalau ada waktu itu 400 perusahaan cat ya mungkin Avian yang nomor 400 kali. Oh. Jadi kalau dibandingkan dengan yang nomor 1 kan bedanya jauh sekali. Jauh sekali ya. Tapi impian kami mulai awal nginjak saya sudah tanya papa. Impiannya papa apa Pak? Papa mau Avian menjadi pabrik cat nomor 1 di Indonesia. Wow, itu saya sangat exciting, sangat semangat sekali. Iya. Karena melihat Avian itu cuman gedung kecil. Terus pagar aja nggak bisa loh buat pagar. Jadi semua sawah loh. Ke depan, ke kanan, ke kiri semua masih sawah. Iya. Jadi drum-drum itu kadang ya nggak terlindungi kan. Itu 50 tahun yang lalu Pak berarti? Itu tahun 82. Iya. Berarti selama 50 tahun dari yang paling bontot 43 tahun. 43 tahun dari yang paling bontot sekarang jadi Enggak, jadi papa kan mulainya 78. Iya. Selama 4 tahun itu papa dibantu oleh ada profesional, ada kakak ipar saya. Nah setelah Desember 82 saya diminta untuk membantu papa. Jadi kalau hitung ya mulai 78 ya. Iya. 78 itu sampai 2021 pada saat IPO. Iya. Itu kan banyak investor yang ingin tahu Avian itu gimana, minta survei di Indonesia. Iya. Jadi kita bayar Frost & Sullivan Consultant untuk mensurvei perusahaan cat Avian itu di nomor berapa. Iya. Hasilnya Avian nomor 1. Nomor 1 luar biasa. Kreatif di Indonesia ya. Iya. Berarti Nah, itu yang wah tuh saya setelah hampir 40 tahunan ya baru bisa menjadi nomor 1.
Berarti perjalanan untuk menjadi yang terbaik itu nggak gampang dan prosesnya nggak singkat, Pak, ya? Karena zaman sekarang tuh banyak anak muda pengennya cepet. Ya, nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan ya? Sukses itu butuh waktu ya. Dan setelah kami bertumbuh besar, Ya. ya, kami sudah terus double digit growth-nya. Ya. Terus setelah ngalamin krisis itu ya, Ya. nah itu baru saya masuk ke bidang-bidang yang lain. Oke.